kalau dia meninggal duluan gitu kan. Oh takut banget gitu, tapi kata dia teh nggak apa-apa. Ketika ada masalah, gimana pun masalahnya, seberat apapun masalahnya, tetap di rumah dan jangan kemana-mana sebelum masalah itu selesai. Halo, aku Ara, aku sudah uninstall Mus karena kami Kami sudah menikah. Halo, Assalamualaikum semuanya. Hari ini aku Adisti. Aku dapat kesempatan yang seru banget karena aku bakal ngobrol-ngobrol sama sukses couple dari Bandung. Ini ada Kak Ara di sini dan ada Kak Agung di sini. Iya. Thank you ya Kak, udah mampir ke acaranya Mus. Sebenarnya bukan acara-acara banget sih ya. Cuman kita senang bahwa alhamdulillah Kak Ara dan Agung tuh ketemu di Mus ternyata. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Assalamualaikum Kak Ara dan Kak Agung. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Kumaha damang? Alhamdulillah. Saya pangestu. Oke, Kak Ara, aku pengen nanya dulu ke Kak Ara. Awalnya gimana sih kenapa Kak Ara download Mus dan experience Kak Ara pakai Mus tuh awalnya gimana sih? Awalnya itu lihat di TikTok kan, kayak lihat review dari yang udah pakai katanya bisa bertemu dengan jodohnya gitu kan, kayak wah menarik banget gitu kan. Jadi coba saya download gitu, coba saya explore juga, kepo-kepoin, dan ternyata ini lebih menarik gitu kan, lebih beragam juga, dan ada filternya itu yang saya suka tuh. Jadi ada filter negara mana, terus pengen jarak berapa gitu, ataupun tentang hobinya, apapun tentang kesukaannya. Jadi kita bisa tahu gitu apakah mereka sefrekuensi sama kita atau enggak dari filter tersebut. Jadi benar-benar menarik sih. Awal-awal saya coba seluruh dunia, wah banyak ternyata. Coba perkecil lagi se-Bandung, banyak juga gitu kan. Wah, berarti emang pengguna Muse tuh banyak banget gitu, kayak gitu sih Kak. Dari keluarga atau dari teman-teman gitu mempertanyakan nggak? Iya, karena kan saya kan sering bercanda orangnya dan dikira itu hoax gitu, bercanda gitu. Sampai pas nikah juga kayak nggak percaya gitu. Ini undangan atau penipuan gitu. Oh gitu. Iya, Link gitu ya. kan dikasihnya link gitu. Terus Undangan digital gitu. Ini beneran gak Gung gitu. Takutnya sedot pulsa gitu. Sedot pulsa saya gitu. Tapi alhamdulillah ketika acara berlangsung baru pada percaya gitu. Tapi ketika undangan itu belum sampai ke acaranya mah nggak pada percaya. tapi pada datang juga ya? Datang Bener datang ya. Nah kalau dari Kak Ara nih, ada pertentangan nggak dari orang tua atau sahabat? Kan mungkin kayak, ih kamu ketemu pasangan online emangnya bener gitu. dari temen sih sempat ada gitu kan, aman gak Ra? Katanya kan, takutnya kenapa-napa, takutnya orangnya itu gak bener, gak sesuai dengan ekspektasi. Insya Allah aman, soalnya udah coba cari juga kan sebelum ini juga lihat-lihat ini juga kriteria dari spesifikasi yang di ini juga kayak sesuai gitu kan. Terus coba istikharah juga kan Kak, kayak tapi hati tuh kayak pengen tetap lanjut aja sama ini gitu. Ya udah, bismillah, mantep, insya Allah lanjutin gitu ya gitu. Oh oke. Kayak gitu. Kalian first match itu gimana? First chatnya juga gimana? Siapa yang like duluan? Siapa yang ngechat duluan? Coba sok diceritain nih siapa yang mau cerita. Coba dari Kak Agung. Boleh deh. Pertama download itu kan ketika pas awal-awal download aplikasi Muse itu ketika Gurunda waktu itu di salah satu kajiannya pernah menyampaikan masalah jodoh cina. Kalau emang yakin cina, udah pasrahkan aja sama Allah cina. Nah waktu itu tuh bener-bener kayak hati tuh pasrah gitu, dan download Muse udah gitu kan harus disesuaikan ya, nggak ada penipuan gitu kayak misalkan foto terus KTP terus tanggal lahir semuanya lah gitu ya, sesuai gitu. Kalau Muse nggak ada penipuan gitu. Di situ tuh dikasih yang free, dikasih 50 like setiap harinya. Yang Ara ini tuh beberapa kali udah di scroll tuh muncul lagi di situ kan, harusnya kan ketika di kelas kan nggak ada gitu ya, ini ada gitu. Nah cobalah di like, bismillah di like, like juga. Tapi yang melanjutkan boleh diceritain? Kan ada yang nge-like juga kan, pas coba nge-like lama kan beberapa hari gitu, kok ini dia nge-like tapi nggak ada nge-chat gitu kan. Saya tuh kayak orangnya tuh nggak mau nunggu lama gitu kan, kayak ini kalau serius harusnya mah kan ngechat duluan gitu kan, ini orang mau main-main atau serius. Saya coba beranikan diri kan, kayak
kayak Khadijah lah, saya coba berikan diri untuk ngechat duluan walaupun menurunkan gengsi saya untuk apa gitu ya, masa sih cewek atau ahwat ngechat duluan kayak gimana gitu ke Ikhwan gitu, tapi saya coba karena ini untuk kebaikan juga gitu, saya coba chat bilang assalamualaikum kak, dibalasnya lama gitu kan, ini kemana nih orang, takutnya saya dicuekin lagi gimana gitu kan, so tahu banget kan, tapi lama dibales gitu kan, waalaikumsalam kayak gitu. Aku pengen nanya, kenapa balasnya lama? Kenapa? Coba diklarifikasi saat ini. Yang pertama itu kan di HP kedua ya. Nah, saya juga lagi sibuk-sibuknya waktu itu banyak santri gitu. Jadi ya ketika megang HP itu tuh waktu malam aja gitu dipegangnya tuh. Kok cewek ngechat duluan gitu, perempuan ngechat duluan gitu. Tapi udahlah, bismillah. Kan saya juga udah serius gitu, udah nggak mau main-main lagi. Dan bismillah dijawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nggak lepas dari sholat istikharah kak gitu. Dari pertama tukeran CV itu, oh nih perempuan langsung ngajakin tukeran CV, udahlah bismillah di istikharahkan gitu tuh. Istikharah sampai gimana kak lanjutannya aja. Boleh deh kita nazar, kita pertemuan dulu nih. Nah sebelum pertemuan juga, pertemuan pertama itu kita istikharahin dulu. Barangkali ini bukan yang terbaik. Istikharahin. Pokoknya dari awal tukeran CV sampai akhir itu istikharah. Dan pas nazar, gimana pas nazar? Kan nazarnya ketemuan di masjid kan, Iya. ditemenin sama saya sama teman saya dari sekolah, beliau juga ada gitu kan dari sekolah gitu, dari teman ininya. Karena saya udah ngikutin seminar pranikah banyak kan ya, dan banyak baca buku, jadi saya ngajuin pertanyaan yang banyak. Kalau pertanyaan 17 pertanyaan di awal Bisa, pertemuan. Nggak disangka. Oh, oke. Tadinya kan ya nazar tuh kan cuman pengen ngeliat aja gitu ya. Kayak tiba-tiba langsung kayak di Interview. gitu. 17 pertanyaan saya udah nggak nyiapin bahan lagi ya, gimana ini. Temen tuh minta tolong jawabin gitu atau gimana gitu. Nggak bisa nyontek lagi ya? Nggak bisa. Itu dia. Nggak ada. Dan jawabannya tuh simpel-simpel aja lah. Kalau mau jodoh mungkin takdirnya, kalau nggak juga nggak apa-apa lah gitu. 17 tuh ada arti tersendiri atau emang 17 aja? Nggak tahu, 17 aja karena emang yang menurut saya penting gitu kan, terkait apapun itu saya ajukan semuanya selagi ketemu sama orangnya gitu. Oke. Tapi 17 pertanyaan itu yang ditanyain tuh cuma 11 pertanyaan kak. Dari Karena? 17 itu tuh. Karena? Karena mungkin waktu ya udah kesorean ya. Waktunya udah kesorean. Tapi terjawab semua dong. Memuaskan nggak jawabannya? Terlalu simpel. Oh, gitu. Karena bener-bener gak nyiapin bahan kan. Oh Gak iya. nyiapin apa-apa gitu. Ini udah nyiapin 17 pertanyaan gitu. Oh, boleh nggak di-spill satu aja pertanyaan? Oh gini, aku nanya ke Kak Agung. Dari 17 itu, yang Kak Agung masih ingat, yang paling susah itu pertanyaan apa, boleh di-spill nggak? Yang paling susah dijawab? Oh ini tentang gaji. Oh, itu Tentang agak gaji susah. itu. Memang agak Iya, susah sih tentang ya gaji itu. dijawab ya. Tapi pinter sih, ditanya di awal bagus. Iya, Bagus. emang bagus. Akhirnya Dan gimana itu jawabnya? spontan jawab. Ini kan gaji kan lebih besar beliau Hmm. gitu. Kalau emang jodohnya ya udahlah bismillah dengan gaji segini ya insya Allah rezeki mah ada gitu. Tapi alhamdulillah beliau menerimain. Alhamdulillah, mantap. Jadi ini buat teman-teman ya. Jadi inti pelajarannya adalah cewek kalau ngechat duluan gak Nggak apa-apa. Lihat ini. Terus kalau ditanya soal gaji, ini bisa jadi contekan jawaban ya buat cewek-cewek. Jujur Oke. aja nggak. Iya, Ya iya. udah. Bagus. Masih inget gak pas pertama kali ketemu rasanya gimana? Deg-degan apa enggak? Masih inget baju yang dipakai apa enggak? Apa yuk? Masih inget nggak? Pakai baju marun coklat gitu. Salah. Ih, parah, siapa tuh Parah Kak? banget nih. Bukan, namanya bukan. Warna hitam. Ya hitam kan tadi bilang hitam. Gak usah berantem, gak apa-apa. Mungkin karena Coba, gelap coba. malam kali Iya. Kak. Sore kak, sore. Oh sore. Sore, abis asar gitu. Iya, Asar. mungkin jadi coklat. Iya, ya. kayaknya. Ini aku berusaha menyelamatkan loh. Kak Agung. Kak masih inget nggak Kak Agung pakai baju apa? Putih ya? Karena hari inget lah. Tapi rasanya gimana pertama kali ketemu? Kak Ara deh duluan. Deg-degan karena pertama kalinya sampai ke tahap nazar gitu kan. Kalau sebelum-sebelumnya pernah match gitu kan di aplikasi yang lain, tapi nggak sampai tahap nazar gitu karena satu hal yang lain yang nggak cocok, jadi nggak jadi gitu kan. Pertama kali kayak ya Allah nih bener gak ya ketemu, apakah ini jodoh aku atau bukan, takutnya kalau bukan kayak awkward banget kalau ketemu, sering ketemu kan karena deket gitu kan. Dan itu tuh fun fact-nya tuh ternyata kita ketemu di Muse tapi
jarak tempat tinggal itu deket banget Kak, cuma 5 menit kita, pokoknya tetanggaan banget. Kita kaget kan, oh ternyata aku tetanggaan sama dia ya gitu, kayak kaget aja gitu kan, ya Allah ternyata selama ini jodoh aku tuh 5 langkah dari rumah kalau bahasa ininya mah gitu. Deket banget, serius. Iya. Dari kosan sama ke asrama dia itu deket banget gitu. Seberapa penting sih peran agama untuk pernikahan kalian? Penting banget. Iya. Karena alurnya juga kan kalau saya lebih ke pengennya satset kan gitu kan. Jadi dari ta'aruf tuh kalau udah cocok langsung ke nazar, saling melihat satu sama lain. Dan setelah itu ini kaget juga kan setelah di hari Jumat tuh ketemu. Hari Minggunya beliau ngechat lagi kan gitu kan, kayak konfirmasi boleh nggak saya datang ke rumah sama orang tua. Kayak ya Allah secepat ini, saya juga kaget kan, kirainnya bakal nunggu seminggu sebulan, ternyata beliau emang benar-benar serius gitu kan. Agak kaget juga gitu kan, oh ternyata ada ya cowok yang nekat ini gitu kan, baru kenal berapa hari tapi dia mempernihatkan diri untuk datang ke rumah sama orang tuanya gitu. Soalnya udah bilang juga ke pas nazar tuh, kalau cocok insya Allah nggak akan lama-lama gitu, pengen cepet gitu. Langsung aja pas hari Jumat nazar, Senin tuh langsung ngajak orang tua naik motor Cirebon Majalengka. Oh Iya. gitu. Iya. 2 jam ya? Makanya kan kayak wah gitu. Makan banget ini. Ya Allah. Udah kayak nyari alamat rumah kayak tukang paket gitu Kak. Ya kan baru pertama gitu. Pertama kali. Di kemana ini? Tapi alhamdulillah tuh pas banget gitu Kak. Pas berhenti, pas itu rumahnya gitu. Masa? Yes. Langsung nanyain ini di mana? Itu Cina. Tinggal masuk aja ke gerbang Cina. Kok bisa? Ada hampir berapa? Setengah jam ya, 20 menit kali ya. Nggak ada obrolan sih, kayak istirahat dulu, mungkin capek dan Karena kasihan Iya, kan naik deg-degan. pergi gini. Orang tua aja yang ngobrol jadinya mah. Kita mah diem aja sih, masih diem. Oh gitu. Jadi antar orang tua aja yang ngobrol-ngobrol gitu kan. Ini ada apa ini? Kayak ini mau ngapain? Jadi bingung, ini parah banget emang. Ngasih tahu lah dulu. Oh gitu. Terus setelah orang tua ngobrol, lalu? Barulah ke intinya gitu. Hmm. Perkenalkan diri dan maksud tujuan datang ke sini gimana gitu. Dan langsung aja nentuin tanggal ya. Iya. Nentuin tanggal pernikahan. Udah. Dan di situ langsung kaget semua gitu. Orang tua saya kaget dan orang tua Ara juga kaget gitu. Gak nyangka secepat itu gitu. Oh gitu. Jadi orang tua aja Iya, kaget kaget. ya. Karena kalian juga Ini juga kaget, ini juga kaget. Oh, kamu tiga kaget. Jadi yang nggak kaget cuma Kak Agung doang. Iya, dia doang yang gak kaget kayaknya. Mungkin ini ke Kak Ara dulu apa Kak Agung dulu ya? Oh, Kak Ara dulu deh. Pertanyaan simple, tapi nanti dia jadi nyontek, tapi udah nggak apa-apa. Iya. Karena sama. Lanjutkan kata-kata ini. Agung itu orangnya Oke gitu. Oh, oke siap. Langsung. Langsung. Oh, siap. Oke, siap. Agung itu orangnya baik, sederhana, dan romantis. Emang iya Kak Agung? Enggak. Emang kok enggak Lebih sih? romantis dalam hal versi aku gitu maksudnya itu. Oh, gitu. Lebih ke perhatiannya gitu. Dia tuh tipe yang apa yang aku suka tuh, misalkan aku sukanya minum air kelapa. Nah, besok itu dia beliin gitu tanpa aku minta kayak gitu. Oh, Tipe gitu. Acts of service ya. Nah, itu namanya love gitu. language-nya. Love language-nya acts of service. Oke. Ara itu orangnya Sabar, eh, penyayang, sejuk dipandang. iya. Emangnya ubit masjid. Sejuk dipandang. Kak Agung sama Kak Ara sama-sama pakai yang dapat free 50 likes ya Iya. di musnya dalam 1 hari. Nah, tapi pas begitu bikin bio, bikin profil, itu filter apa aja sih yang kalian gunakan? Mungkin Kak Agung dulu. Satu sih jarak aja udah. Nah, serius? Hmm. Wow, Lainnya enggak. simple ya. Tapi langsung dapet nih, emang rezeki sih ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, rezeki anak soleh. Kalau Kak Ara? Kalau saya lebih ke jarak, Mm-mm. terus kedua lebih ke hobi dan kegiatan yang dilakukan gitu. Kayak gitu, sukanya gimana kayak gitu. Terus mungkin kalau Kak Ara bisa mewakili teman-teman yang perempuan gitu yang pakai mus gitu. Ada nggak sih safety tips dari Kak Ara? Karena kan mungkin laki-laki di aplikasi banyak gitu. Tapi gimana sih Kak Ara sebagai perempuan milih-milih gitu, mana yang mau ngobrol, mana yang mungkin mau di stop gitu ibaratnya. Kalau ini lebih ke hati-hati ketika chatan gitu kan. Kadang kita tuh tanpa disadari
nge-share nama lengkap, apapun asal kita. Nah itu jangan sembarangan langsung ngasih alamat yang detail gitu kan, karena mungkin aja ada orang yang jahil atau orang-orang yang kurang baik gitu kan. Makanya saya itu kadang cuma ngasih Bandung udah gitu aja gitu, ataupun Majalika udah nggak lengkap gitu kan, gimana itu kerja juga di sekolah swasta udah gitu nggak lengkap di nyebutin nama instansinya kayak gitu. Terus nggak langsung nge-share nomor WA juga gitu, karena kalau misalkan dianya nggak serius mah saya ya udah abaikan aja gitu. Tapi kalau misalkan ada yang serius kayak Kak Agung ini, saya langsung gitu kan, langsung share nomor WA-nya kayak gitu paling. Dari pengalaman Kak Agung, apa sih pesan gitu buat teman-teman yang masih ikhtiar lah dalam mencari jodoh? Perbaiki niat. Niatnya tuh di Muse mau ngapain gitu. Mau cari pasangan hidup kah, mau cari teman kah, atau mau cari apa gitu. Terus selalu libatkan Allah gitu. Insya Allah kalau selalu melibatkan Allah, Allah juga nggak mungkin menyia-nyiakan gitu ikhtiar kita gitu. Terus ya jangan banyak pilihan. Kalau emang itu udah cocok ya udah gitu, jangan lihat kanan atau kiri gitu. Sebagai laki-laki gitu, terus kita pengen dapetin pasangan yang emang menurut kita terbaik bagi Allah, bagi kita gitu, terbaik udah dikasih dari Allah lah gitu. Apa sih yang harus dilakukan sehingga kita bisa mendapatkan pasangan tersebut? PDLT, PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Karena jodoh itu cerminan diri kita. Widih, oh PDLT guys, aku baru tahu PDLT. Perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Oh gitu, oh jadi, ada istilahnya. Jangan cari pasangan sempurna, tapi sempurnakanlah diri kita dulu. Jadi insya Allah nanti dikasih pasangan. Masya Allah, emang Farah tuh nggak salah ya milih suami. Ini lagi bener aja, Apa kesan pertama yang kamu dapetin dari aku, dan apa yang berubah setelah kita menikah? Kenapa nggak dari dulu gitu? Ternyata nikah itu seseru ini gitu. Oh ya? Belum nikah ya Teh? Alhamdulillah udah. Alhamdulillah udah. Tapi kok tidak seseru mereka ya? Gitu. Oke. Lanjut. Kenapa, gimana serunya tuh gimana? Seperti naik roller coaster. Naik turun. Gimana tuh? Wah, pernah naik roller coaster? Naik turun gitu. Tapi itu sih ketika ada masalah ataupun apa kan itu kan bumbu-bumbu pernikahan. Jadikanlah bumbu-bumbu itu jadi penyedap rasa. Ketika ada masalah, gimana pun masalahnya, seberat apapun masalahnya, tetap di rumah dan jangan kemana-mana sebelum masalah itu selesai. Karena ketika kita keluar, banyak banget yang akan menjadi setan-setan itu kayak merasuki kita gitu. Jadi sebisa mungkin ketika masalah itu belum selesai, jangan keluar rumah dan jangan egois. Diusahakan meminta maaf juga, inisial selalu minta maaf. Iya. Pertamanya orangnya itu sederhana, tapi kayak aduh gitu kan. Terus setelah menikah juga sama gitu kan. Walaupun pas sebelum nikah orang itu kelihatannya dingin gitu, cuek gitu kan Kak. Tapi ketika udah nikah tuh, oh ternyata orangnya seasik ini gitu kan. Ternyata dia tuh orangnya lucu banget, suka ngelawak gitu kan. Dan kayak, oh orangnya kayak gini ya gitu kan. Banyak oh-ohnya sih, banyak orangnya kayak gini, kayak gini ya, gitu kayak lebih seneng sih, kayak semakin lama, semakin kenal dia, kayak semakin yakin ini pilihan terbaik dari Allah kayak gitu. Apa sih yang bikin Kak Ara yakin kalau Kak Agung adalah pasangan yang terbaik? Setelah saya lihat CV ta'arufnya kan, karena udah belajar tentang pranikah, nah di situ katanya tuh harus nanya teman kerjanya atau teman terdekatnya. Nah, saya coba alhamdulillah kan ada teman di tempat kerjanya dia gitu kan. Tanya-tanya ketiga teman dan jawabannya tuh sama. Dia itu orangnya itu sholat 5 waktunya selalu di masjid dan selalu di pertama katanya, terus orangnya itu giat dan rajin dan teliti gitu kan, dan kerja keras. Jadi kayak ini 3 orangnya tuh sama jawabannya dan nggak ada yang beda gitu. Jadi makanya istiqoroh lagi dan alhamdulillah yakin di situ kayak gitu. Ini pilihan terbaiknya kayak gitu. Setelah sholat istiqoroh 3 kali dan hati tuh yakin condong gitu. Dan nanya juga ke teman gitu. Ada kan teman yang terus nanya dan jawabannya juga sesuai gitu, sesuai apa yang diharapkan gitu. Jadi ya udahlah, nggak banyak pilihan lagi dan udah waktunya juga gitu. Udah.
Oke. Jadi menontonkan gitu. Intinya gitu kan. Intinya dia mantap guys dengan pilihannya dia. Oke, siap. Apa sih ketakutan terbesar masing-masing dari kalian? Ditinggalin. Oh. Maksudnya itu kalau beliau, aduh aku tangis deh. Kalau misalkan dia, nggak mau nanti nangis. Takutnya tuh kan, nggak mau. Kalau dia meninggal duluan gitu kan, takut banget gitu. Tapi kata dia teh, nggak apa-apa. Kan nanti titipan dari Allah. Kalau misalkan aku dipanggil duluan tuh kayak, nggak apa-apa, ikhlasin aja gitu kayak gitu. Tapi masih takut aja gitu kan, karena baru pertama kali gitu ada laki-laki yang wah ini effortnya luar biasa banget dari awal gitu, padahal baru pertama kali kenalan kayak gitu sih kak. Aduh banget nangis gitu. Kayak kehilangan, dan itu pasti sih kehilangan pasti akan dirasakan oleh semuanya, tinggal respon kitanya mau seperti apa ketika kehilangan itu waktunya datang. Apakah akan menerima dengan lapang dada, sabar, atau akan mengeluh? Tuh. Aku punya 2 pertanyaan terakhir. Let's say kita berandai-andai ya sekarang. Oke. Misalnya kalian bisa beliin hadiah apapun di dunia ini gitu buat pasangan kalian, apa yang bakal Kak Agung kasih buat Kak Ara? Umroh bareng, Oh, umroh bareng. karena impian Ara waktu pas nikah tuh pengen umroh, pengen bulan madu di Baitullah. Nah, insya Allah nanti kita wujudin ya. Amin. Oh, ya ampun, semoga terwujud ya. Ya. Amin. Amin. Kalau ada yang mau endorse umroh bareng gak ada yang canda. Tapi siapa tahu ya, siapa tahu kita coba peruntungan aja. Kita nggak tahu, kita coba peruntungan aja. Kan tidak ada yang tidak mungkin jika Ya. Allah sudah berkah. Betul. Betul. Gimana? Masuk nggak? Masuk. Udah bisa, udah bisa. Nah, kalau Kak Ara ada nggak? Pengen ngasih rumah ternyaman Oh, di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Masya Allah, di dunia dan di akhirat. Ya, gitu. Semoga semua impian kalian terwujud. Amin. Ya. Apa sih yang akan kalian bilang ke satu sama lain 50 tahun kemudian? Jadi, Oh, kalau dari saya, makasih ya udah mau nemenin sampai titik ini dan terus bersama sampai titik ini, kayak gitu. kayak gue. Ketika sudah waktunya 50 tahun itu terjadi, terima kasih sudah menemani selama 50 tahun itu, sudah bersama dengan ya seperti inilah Agung yang sebenarnya gitu. Jadilah seperti Ara dan nggak ada perubahan, Masya Allah. jadilah diri sendiri. Udah. udah Udah. Oke, terima kasih Kak Agung dan Kak Ara. Thank you juga buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa download Mus. Dan sampai ketemu mungkin di episode berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.